Welcome to Car Vagaza and let's talk about cars. Masih di Gias 2021 dan kita sekarang akan main ke boothnya MG Motors. Ini adalah penampilan perdana MG di Indonesia untuk di ajang Gias 2021 yang sebenarnya pabrikan ini baru hadir di Indonesia secara resmi pada tahun 2020. Nah, di Gias 2021 ini MG memamerkan dua model menarik yang kabarnya akan mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun depan. Apa aja itu? Semenarik apa? Langsung kita lihat aja di booth MG. Dan ini adalah mobil yang paling mencuri perhatian di boothnya MG Motors di Gias 2021, yaitu MG 5 GT. Ini bukan mobil konsep, ini adalah sedan sport, sedan 4 pintu yang atapnya bentuknya coupe dari MG yang katanya akan dipasarkan di Indonesia mungkin tahun depan ya kalau jadi. Kalau dilihat dimensinya itu mirip-mirip atau sekelas seperti Honda Civic sama Toyota Corolla. Tapi MG 5 GT ini punya pendekatan desain yang berbeda, jadi atapnya berbentuk seperti coupe, di belakangnya itu turun, rendah, lebih sporty, lebih lebih sleek. Bahkan kalau bisa dibilang mungkin desainnya mirip seperti Honda Civic Sedan yang generasi sebelumnya, Honda Civic Turbo, yang karena memang di bagian antara pilar C sampai ke garis lekuk bagasinya itu seperti nggak ada patahan garisnya, walaupun sebenarnya antara kabin kursi baris kedua sama bagasi itu kepisah. Nah, kita belum tahu karena kita nggak bisa masuk ke dalam mobil ini, kita nggak bisa ekspor dalamnya. Apakah pintunya itu frameless seperti umumnya mobil coupe atau bahkan masih seperti sedan konvensional. Yang jelas ini adalah gaya desain yang agresif dari MG. Terlihat dari ada beberapa seperti lekukan bodi di bagian samping, mulai dari bagian kap mesin, kemudian di bagian shoulder line sampai ke bagian pinggul di bagian atas spakbor si MG 5 GT ini. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian belakangnya, sepintas desain si MG 5 GT ini punya gaya desain yang mirip seperti sedan coupe 4 pintu lainnya, yaitu Mercedes-Benz CLA dari siluet garis bodinya. Tapi untuk desain lampunya itu seperti ada 3 garis LED bar yang sepintas juga mirip dengan gaya lampu belakangnya Peugeot model sekarang yang seperti cakaran kuku singa. Karena memang MG ini punya gaya desain yang ala-ala Predator, jadi mirip-mirip hewan buas yang punya gigi tajam atau punya kuku yang panjang untuk menerkam mangsanya. Nah, kalau bicara soal desain depannya, MG 5 GT ini punya grill intake yang besar dari bagian atas kap mesin sampai ke bagian bawah bumper depannya. Ini seperti menunjukkan kalau mobil ini punya performa yang buas atau siap menerkam mangsa yang ada di depannya, atau mobil-mobil lain yang sekelas yang mengklaim punya performa yang nggak kalah kenceng dari mobil ini. Terus lampu depannya juga dibikin sipit ke bagian dalam, terus lebar ke bagian luar untuk memberikan kesan seperti sebuah hewan predator. Untuk mesinnya, dia dibekali mesin 4 silinder bensin dengan kapasitas 1500 cc turbo dengan opsi transmisi 5 percepatan manual, sementara untuk otomatiknya itu CVT 7 percepatan. Tapi itu bukan satu-satunya model baru yang dipamerkan oleh MG Motors di Gias 2021 ini. Sekarang kita lihat ke mobil kedua. Nah, ini dia model kedua yang dipamerin oleh MG Motors di Gias 2021 ini. Masih dari keluarga MG5, tapi ini bentuknya station wagon dan ini mobilnya full elektrik, yaitu namanya MG5 EV. Jadi ini mobil listrik, bentuknya station wagon. Bisa dibilang ini salah satu spesies langka di segmen elektrifikasi untuk mobil dengan jenis station wagon. Mobil ini punya motor listrik dengan tenaga 156 PS. Kurang lebih mirip-mirip seperti performa yang ditawarkan di SUV listrik yang beberapa bulan lalu sempat dipamerkan oleh MG juga di Indonesia, itu MG ZS EV. Jadi selain punya performa dan sumber tenaga yang ramah lingkungan, mobil ini juga punya nilai kepraktisan dari sisi daya angkutnya. Karena ini adalah sebuah station wagon, jadi kapasitas bagasinya jauh lebih besar daripada mobil sedan. Dan karena mobil ini baterainya di bagian bawah, nggak ada tangki bahan bakar, jadi masih bisa untuk jadi tempat penyimpanan ban serep. Ruang bagasinya besar, dalam ke bawah, dan kalau kita mau tutup ruang bagasi nggak kelihatan dari luar,
ada sekat yang bisa kita pasang atau kita bahkan tutup. Desainnya sebenarnya cukup konvensional, tapi cukup punya karakter dinamis juga, seperti LED bar yang nggak lurus gitu aja, tapi ada kombinasi yang menarik untuk garis lampunya itu seperti detak jantung, kombinasi lampu sen, lampu rem, dan ada strip chrome yang menunjukkan kemewahan mobil ini. Sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya. Nah, bagian dalam dari MG5 EV itu kurang lebih ya sebenarnya cukup konservatif, cukup sederhana, tapi ada kesan-kesan untuk membuat tampilannya seakan terkesan apa ya, mewah, agak berkelas, karena ada sentuhan material piano black atau gloss black di area sekitar sistem infotainment, terus ada di konsol tengahnya juga. Untuk pemilihan sistem atau driving mode-nya, atau mungkin bukan driving mode, tapi transmisinya, ini ada model putar di bagian tengah. Jadi kalau di Gias 2021 ini mirip seperti punyanya Kia Grand Carnival yang baru, atau mirip juga di MG ZS EV. Ada beberapa fitur, ini ada driving mode, ada beberapa pilihan modenya. Kemudian ini untuk Curves, yaitu untuk sistem regenerasi energi listrik dari mobil ini waktu kita kemudikan, entah itu dari deselerasi atau bahkan dari pengereman. Ini ada sistem baterai untuk manajemen baterainya. Untuk sistem infotainmentnya, layarnya sebenarnya nggak terlalu gede, tapi ini udah terlihat di home screen-nya, dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini untuk kontrol AC, ini ada kompartemen untuk jadi tempat power outlet 12 volt, ada slot USB 2 untuk charging sama connect smartphone ke sistem infotainment. Dan di sini ada electric parking brake, terus di belakangnya ada tombol untuk auto hold, jadi akan menahan laju mobil kalau kita lepas pedal rem setelah berhenti di tengah kemacetan. Untuk setirnya bisa kita atur cuma tilt ya, sayangnya belum bisa teleskopik, jadi nggak terlalu presisi kalau kita misalnya mau ubah posisi duduknya, sementara kursinya juga masih manual, belum ada sistem elektroniknya, maju mundur, naik turun, dan reclining. Tapi ini semuanya udah dilapisin material kulit. Di trim pintu juga ada material kulit, ada soft touch panel yang kalau mau apa ya, komplain soal kemewahannya kurang, ini ada sentuhan soft touch panel. Panel instrumennya kombinasi analog sama digital. Sementara untuk di setirnya ini sayangnya nggak ada fitur untuk cruise control. Udah dapet sunroof elektrik, tombol start stopnya di sebelah sini, dan untuk ruang duduk penumpang baris keduanya sekarang kita coba langsung aja. Nah, ini suasana kabin baris kedua untuk penumpang di MG ZS EV. Sama-sama udah dilapisin jok warna hitam untuk sejoknya. Headroomnya ya 5 jari lah, sisanya untuk saya 170 cm tinggi badannya. Kemudian untuk posisi duduknya lumayan santai, nggak terlalu tegak. Terus posisi kaki walaupun agak ngegantung, tapi karena legroomnya lega, kita bisa majuin kaki untuk dapat posisi duduk yang lebih santai. Di sini ada armrest, ada cup holder juga kalau misalnya nggak ada penumpang ketiga di tengah. Sayangnya nggak ada sunroof yang memanjang sampai belakang untuk di kursi baris kedua ini. Tapi untuk penumpang juga kita nggak dapat fasilitas elektronik untuk jadi tempat charging smartphone selama perjalanan. Jadi ya terkesan apa adanya untuk penumpang di baris kedua MG5 EV ini. Nah, sekarang kita lihat ke sistem powertrain dari MG5 EV. Oke, di sini yang ke kap mesinnya. Dan kalau dibandingin mobil-mobil listrik yang udah ada di Indonesia, ini posisi sistem elektriknya benar-benar dalam. Jadi katanya kalau ini mobil dijual akan dikasih cover untuk mungkin kalau misalnya memungkinkan bisa jadi ruang bagasi tambahan. Baterainya itu kapasitasnya 50,3 kW katanya, sementara torsinya itu dibilang paling gede di kelasnya, itu sampai 360 Nm.
Untuk jarak tempuhnya diklaim MG5 EV ini bisa menempuh perjalanan dari full charge sampai 380 km. Ini lebih jauh daripada Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, dan bahkan Nissan Leaf EV yang udah dijual di Indonesia. Untuk charging portnya ini bentuknya sama seperti di mobil listriknya Hyundai, yaitu Kona dan Ioniq. Jadi kalau misalnya ke SPKLU yang ada di fasilitas umum atau di kantor PLN, jadi kita bisa pakai fasilitas charging yang sama seperti punyanya Hyundai. Oke, jadi itu dia untuk MG, dua model yang dipamerin di Gias, yaitu MG5 GT, sedan 4 pintu coupe, dan MG5 EV station wagon full electric yang katanya baru akan dijual di tahun depan untuk pasar di Indonesia. Alright, jadi itu dia first impression review dua model yang dipamerkan oleh MG Motors di Gias 2021, MG5 GT dan MG5 EV. Kita tunggu aja apakah benar tahun depan akan dijual mobil ini, dan akan menarik juga tahu seberapa harga yang akan mereka patok untuk dua model ini. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk main ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.